الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya Allah memberi kesempatan dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, Allah mantan Nabi karunia yang paling besar kepada kitanya. Tanya bisa berkumpul pada tempat yang mulianya. Inilah sebuah perkumpulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kitanya ingin melihat di mana perkumpulan yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat, di mana perkumpulan yang bercahaya sampai ke langit yang tujuh, siapa yang menjadi penghuni-penghuni surga di dunia ini, maka lihatlah kepada wajah para penuntut-penuntut ilmu. Inilah sebuah majelis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu itu merupakan kebun daripada kebun surga. Mudah-mudahan perkumpulan kitanya malamnya bisa membawa sebagai kendaraan bagi kitanya sampai di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan batu loncatan untuk kita mendapatkan surga di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak berkorban hidupnya untuk kitanya. Berbagai macam pengorbanan-pengorbanan yang pernah menimpa beliau, kepedihan dan kesakitan, semuanya itu adalah untuk kebahagiaan bagi kita umatnya. Beliau berjuang bukan untuk keluarganya. Rasulullah berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Beliau memohon dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hanya semata-mata untuk kemenangan dan keselamatan bagi umatnya, supaya umatnya menjadi manusia-manusia yang sukses, supaya umatnya menjadi manusia-manusia yang bahagia sampai di hari akhirat nanti. Maka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutakaddimin dan mutakhirin. Ulama-ulama inilah pendidik dan pembimbing kita, penjaga dan yang membentengi kitanya, agar kitanya terlepas daripada persoalan yang paling besar, daripada siksaan, daripada azab yang paling besar di hari akhirat nanti. Mereka lah yang akan membentengi kitanya dan menjaga kitanya.
agar gejanyo menjadi penghuni surga. Ta'zim dan penghormatan yang pertama sekali daripada ulun tuan, yaitu Abu dan yang bersama selaku pimpinan Dayah Darul Muta'allimin. Senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada beliau, bisa membimbing dan mendidik gedanya agar gedanya menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia sampai di hari akhirat nanti. Keluarga-keluarga beliau, para ketua umum, para wazir, para seluruh dewan guru yang masih aktif bernaung di bawah pendidikan pondok pesantren yang dia cintai. Ta'zim dan takrim luntuan juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan teristimewa kepada para santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan kita sebagai penuntut-penuntut ilmu sampai akhir daripada kehidupan Gedanyoban Bandung. Saudaraku sekalian, para anak-anakku sekalian yang seiman dan yang seagama, mungkin malam ini kita malam memperingati tahun baru. Bicara tahun baru adalah bicara hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada arti kita memperingati tahun baru dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya hati kita tidak dipenuhi dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan surga di hari akhirat nanti adalah orang-orang yang menanamkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau setiap saat dan setiap waktu beliau memikirkan tentang nasib umatnya. Beliau setiap saat dan setiap waktu beliau mengalirkan air mata untuk umatnya. Bahkan pernah air mata beliau tidak pernah kering, sampai para sahabat-sahabat semuanya mereka menuntut mencari putri beliau Fatimah Zahra untuk menenangkan rasa sedih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sedang berkhutbah, sedang beliau membicarakan tentang persoalan-persoalan akhirat, persoalan-persoalan tentang masalah kiamat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat itu?" Akhirnya Rasulullah berkata, "Madza a'adatta?" Apa yang engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Untuk apa engkau menanyakan tentang hari kiamat? Itu membuktikan bahwa, menggambarkan bagi kita bersama bahwa kita tidak begitu penting kapan datangnya hari kiamat. Kadang bagi kita awal kita tinggalkan dunia ini sebelum datangnya hari kiamat. Walau di mana-mana di media-media sosial ronyo, banyak orang yang menggembor-gemborkan tentang datangnya hari kiamat tidak lama lagi. Tetapi itu tidak perlu. Yang paling penting, madza adatta, kata Rasulullah. Beliau tidak langsung menjawab pertanyaan dari lelaki tersebut, sebagai bukti bahwa yang perlu kita pikirkan apa yang engkau persiapkan dengan datangnya hari kiamat. Kemudian lelaki tersebut menjawab, ma'adatu bikasrati salat wala bikasrati siyam. Aku tidak mempersiapkan ya Rasulullah dengan banyak bersembahyang, banyak berpuasa, banyak beribadah kepada engkau. Aku hanya mempersiapkan diriku hanya sembahyang-sembahyang yang wajib. Akan tetapi aku hanya mempersiapkan diriku hubbullah wa rasul,
Aku mencintai engkau dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Dalam riwayat yang lain, almar'u ma'aman ahabbah. Engkau wahai lelaki bahkan dibangkitkan nanti di hari akhirat berserta siapa yang kamu cintai. Kalau engkau mencintai aku, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau pada satu saat akan dibangkitkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sebuah kemuliaan yang paling besar. Tanyakan pada diri kita sendiri, wahai para santriku, santriwan dan santriwati, seberapa besar rasa cinta dan idola kita hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak syariat-syariat beliau yang kita amalkan hari ini? Setiap pembicaraan kitanya, di dalam kitanya berbicara, berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan untuk menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat disayangkan manusia yang hidup hari ini, mereka lebih mencintai selainnya Rasulullah. Banyak para pemuda-pemuda hari ini yang kita dengar dari mulut-mulut mereka hanya berbicara tentang orang-orang kafir, para penyanyi-penyanyi, para pemain-pemain bola yang mereka orang-orang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita sangat menakutkan itu. Dia akan dibangkitkan berserta orang-orang yang dia cintai dan dia lihat setiap saat dan setiap waktu. Sungguh tidak layak bagi kita seorang santriwan dan santriwati untuk menjauhkan diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat menyedihkan umat Islam hari ini, mereka mengakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tingkah laku beliau tidak menuruti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nekalan di rumah-rumah mereka apa yang mereka putar? Pernahkah mereka melihat film Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, film perjuangan para sahabat-sahabat? Mereka punya tip, punya HP. Pernahkah mereka mendengar tentang perjalanan-perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat-selawat kepada Rasulullah? Bahkan mereka lebih suka memandang dengan mata mereka orang-orang kafir, film orang-orang kafir, para pemain-pemain bola. Mereka menghabiskan waktu sepanjang masa, sepanjang malam. Maka sangat kita takutkan almar'u ma'aman ahabbah. Dia akan dibangkitkan dengan siapa yang menjadi idola daripada mereka. Hati kita, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai aku menjadi manusia-manusia yang mencintai orang-orang kafir. Jangan jadikan aku orang-orang yang idola kepada para orang-orang Kristen, para penjahat-penjahat. Maka na'udzubillah, seandainya aku dibangkitkan beserta mereka, aku jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mata nanti di hari akhirat yang lebih mulia, yang lebih menyenangkan selain mereka memandang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu jalan kita cinta kepada Rasulullah adalah kita belajar ilmu pengetahuan. Uronyo kedanyo dijadikan oleh Allah sebagai para penuntut-penuntut ilmu. Hana manu-manu manusia dicipta di atas muka bumi, mereka diberikan kesempatan untuk menjadi penuntut ilmu. Padumro na uru yang na alam kampung tanya masing-masing. Berapa banyak pemuda yang ada di kampung kita? Berapa banyak orang yang ada di kecamatan kita? Tetapi kenapa hari ini kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ingin menuntut ilmu yang diperintahkan olehnya dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan hal yang secara kebetulan.
Walaupun orang-orang menganggap bahwa pendidikan daya merupakan pendidikan yang kolot, pendidikan yang ortodok, tidak akan maju, tidak punya masa depan. Padahal ini adalah sebuah kekuasaan Allah yang paling besar. Tanyakan dasar daripada keluarga ulama. Kita bukan dasar daripada keluarga para tungku-tungku, para alim-alim, para orang-orang yang punya pendidikan agama. Kadang-kadang di antara kitanya adalah orang tua kita yang tidak mengerti agama. Tetapi kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ingin kitanya untuk menjadi manusia-manusia yang sukses. Saudaraku, anak-anakku sekalian yang aku cintai, ketahuilah Rasulullah pernah menyampaikan, innan nasa halki. Allah banyak menciptakan manusia semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai hari akhirat nanti. Ratusan miliar manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi semua mereka binasa. Illal mu'minin. Siapa yang pertama? Illal mu'minin. Kecuali orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang punya iman. Ternyata iman itu tidak semuanya dianugerahkan oleh Allah. Banyak masih sampai sekarang manusia yang hidup dalam keadaan kufur. Mereka lahir dari orang tua kafir, berjalan dengan orang-orang kafir. Mereka sampai mati masih dalam keadaan kekufuran. Tetapi kita telah dipilih oleh Allah yang pertama menjadi orang-orang beriman. Lahir daripada keluarga yang Islam, yang mengerti agama, hidup dalam lingkungan masyarakat Islam. Ini kasih sayang yang kita miliki. Bahkan tidak sedikit di antara kita merupakan orang-orang yang tidak punya harta dari kalangan orang-orang miskin. Tetapi kenapa Allah memilih kita? Jawabannya hanya satu. Adalah karena Allah itu kasih sayang kepada kita. Bukan karena ibadah yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah. Bukan karena orang tua kita, orang tua yang taat. Bahkan orang tua kita ada yang tidak sholat sampai saat ini. Tetapi kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang mengajarkan mereka, yang akan mengangkat derajat mereka, yang akan membawa mereka menjadi orang-orang yang bahagia di hari akhirat. Wa kullul mu'minin halki, kata Rasulullah. Ternyata orang-orang mukmin tidak semuanya juga sukses. Walaupun iman mereka telah ada di dada mereka. Banyak masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling kitanya, mereka orang-orang beriman. Tetapi ketahuilah Rasulullah menyampaikan, wa kullul mu'minin halki. Ternyata semua orang-orang mukmin itu juga akan binasa. Illal alimin. Kecuali orang-orang yang diberikan kesempatan kepada mereka mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ilmu yang dimasukkan di situ adalah ilmu agama. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inilah tempat mengajarkan ilmu agama merupakan kebun-kebun surga. Syukur alhamdulillah. Allah telah memilih memberikan kesempatan yang kedua untuk kita setelah kita diciptakan beriman. Dan hanamandum-mandum ternyata manusianya menjadi para penuntut-penuntut ilmu. Bahkan sangat sedikit daripada sedikit orang-orang yang hidup dalam kalangan katanya lebih-lebih manusia akhir zaman yang mereka mau dan merelakan diri untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Walaupun ramai wadada bilang, tetapi seandainya kita dubiat bak jalan dengan anak-anak sekolah tidak sebanding. Padahal kamu wakili Padumboh Kabupaten, tetapi tidak sebanding dengan satu madrasah, satu sekolah umum yang ada di luar sana. Mereka jauh lebih banyak, mereka lebih fasilitas kita. Makanya inilah sebuah kemuliaan yang paling besar.
yang Allah anugerahkan kepada keduanya. Jangankan manusia, binatang-binatang yang hina sendiri. Seandainya anjing merupakan binatang yang paling hina, bahkan termasuk najis mughalladha. Anjing merupakan najis mughalladha, yang seandainya kita sentuh anjingnya, maka kita yang payah tak sama nyendup hana suci anjing. Payah boh tanoh-tanoh baru suci. Akan tetapi apabila anjing punya ilmu pengetahuan, maka Allah angkat derajat anjingnya dari apa yang dia makan. Binatang buruan yang sebenarnya mati dengan tidak gutanya sembelih menjadi bangkai, maka binatang bernajis kayaknya haram gutanya tanawul, haram gutanya tapajuh makanan-makanan tersebut. Tetapi gara-gara anjing punya ilmu yang dikatakan dalam kitab anjing mu'allam, kalbul mu'allam, tidak hanya sedikit ilmu yang diberikan, yang diajarkan oleh yang punya anjing. Akan tetapi Allah angkatkan derajat dari binatang buruan bangkai, maka gara-gara dipajuh oleh anjing tersebut, binatangnya menjadi binatang yang anjing. Bayangkan anjing, hanya sedikit ilmu yang didapatkan oleh anjing, yang diajarkan oleh pemburunya, maka ternyata Allah angkatkan derajat. Inilah derajat orang-orang yang punya ilmu. Bayangkan kita manusia. Walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan kitanya bani Adam, manusia. Seandainya manusia ini punya ilmu pengetahuan, maka sungguh derajat kitanya jauh lebih tinggi. Yang membedakan satu dengan yang lain urangnya bukan karena harta. Untuk menjanjikan sebuah kesuksesan manusia akan gara-gara harta yang dia miliki. Tetapi manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Fir'aun termasuk orang-orang yang sukses. Tetapi manusia yang hidup di masa Fir'aun, nyan mandum-mandum bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Manalah hana papan bunga wadaya mudah punuh papan bunga di rumah-rumah Fir'aun. Selamat, sukses. Punuh. Akan tetapi bahkan wanita-wanita yang sedang mengandung wadaya langsung bercita-cita ada jannah hana long tinggal bujuk ke seorang Fir'aun. Wanita saat itu, karena kenapa? Mereka menganggap Fir'aun itu orang punya kekuasaan yang lebih luas. Hana kekuasaan yang melebihi daripada kekuasaan Fir'aun. Dia punya harta yang banyak, senang, gedung yang tinggi. Akan tetapi ternyata akhir kehidupan Fir'aun yang kena orang-orang yang sukses. Bahkan mati dalam keadaan kufur. Dia tidak punya ilmu agama Allah. Ternyata kesuksesan dan kebahagiaannya adalah bukan karena harta. Perbedaan tanya antara satu dengan lain-lain di pandangan Allah hanyalah pada ilmu yang membedakan gudanya dengan yang lain. Bahkan beda tanya ngure tanya uronyo, ngan abu-abu tanya uronyo, punya kuat-kuat dak tanya mantap. Punya muda-muda dak tanya punya abu tidak para orang-orang yang kalanjur usianya nanti kamu kulat ada kalan. Lebih mengkilat-kilat tanya. Umur 40 tahun uyuk tanya mantap mukulat mu kilat-kilat mantap. Tapi 40 tahun wadah kamu lagi mukulat. Ada kalan yang kamu 40 tahun yang kamu kulat. Lebih 40 tahun kamu lah juga di dalam bubu. Mana trip? 20 tahun apa orang? 20 tahun mukilat, 20 tahun terus anian mukulat, anian kamu. Itulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup manusia seperti itu. Siapapun mereka.
Seandainya kita menggali kubur-kubur manusia yang di sekeliling kita ya uronyo, seandainya kita nampak wajah-wajah mereka, sungguh semuanya mereka yang mereka dapatkan telah hancur dan sirna. Yang tinggal apa? Amal, kebaikan, ilmu yang mereka menuntut selama ini, itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong dan pembela mereka di hari akhirat. Maka kesuksesan kedanya Allah bukan dikarenakan harta. Karun juga demikian. Mungkin hana manusia uronyo yang punya harta sebanyak harta Karun. Hana. Som siapa pun yang na di kampung daya. Apa rani itu yang na di kampung daya. Hana pernah ada letak harta ya kenyo harta apa rani hana. Tapi harta Karun sampai hari ini masih disebut-sebut nama Karun. Mungkin hana manusia uronyo sampai hari akhirat nanti yang punya harta sebanyak harta Karun. Tetapi Karun juga tidak termasuk orang-orang yang karena mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka siapa yang menjamin kesuksesan dan derajat yang paling tinggi yang Allah berikan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmad. Orang-orang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang yang diangkat oleh Allah adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan seluruh ilmu. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti pernah berkata, "Wahai anakku, seandainya tong sampah itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka aku akan meletakkan kamu dalam tong sampah itu selama-lamanya." Maka mewah harganya tempatnya kita bandingkan dengan tong sampah. Walaupun orang-orang yang lain yang menuntut ilmu-ilmu umum yang tidak mereka menyentuh dengan ilmu agama, punya gedung yang bertingkat, punya fasilitas yang lengkap. Akan tetapi kalau mereka mencari ilmu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih hina daripada tong sampah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur alhamdulillah. Kenapa lihatlah manusia-manusia yang di luar hari ini yang tidak punya agama, apa yang sedang mereka lakukan? Walaupun mereka punya universitas-universitas yang hebat, lulusan mereka dari luar negeri, punya harta yang banyak, punya masa depan di dunia seolah-olah hebat. Padahal mereka apa yang mereka dapatkan di akhir daripada kehidupan mereka? Hari ini kemana mereka? Apa yang sedang terjadi terhadap mereka? Makanya tidak ada yang lain derajat yang Allah angkatkan selain daripada derajat orang-orang yang punya ilmu. Wahai anak-anakku sekalian, maka hari ini jadikanlah kita manusia yang punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi ahli-ahli ilmu. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illallah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, hanyalah Dianya Allah. Yang pertama, yang kedua adalah derajat para malaikat, yang ketiga orang-orang yang punya ilmu. Setelah Allah, para malaikat, nomor tiga adalah orang-orang yang punya ilmu. Bukan orang-orang yang punya harta, bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama, tetapi Allah sendiri menyampaikan bahwa manusia yang punya derajat yang ketiga setelah Allah, malaikat, adalah orang-orang yang punya ilmu. Maka tanamkan cita-cita, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang punya jabatan pangkat yang ketiga setelah Allah, malaikat. Jadikanlah aku sebagai orangnya, ya Allah. Maka uronyo danyo benar cita-cita yang tinggi. Nyopu cita-cita mana? Pu cita-cita ya buat. Kaji ulama aku puas.
Kajir yang agak-agam, yang santriwati kupu di Jedaidah. Untuk jaga ulama. Alhamdulillah. Mi'ai jaga ulama, alhamdulillah. Apalagi tanya mentang udah di sini di daerah kata tu, dan sangat mudah. Pulang tungkunya mudah san. Tegedi tua-tua tamagun tira je magun juga raga. Hana hedan dia berkeluarga dengan tungku. Makanya tanamkan dalam hati kitanya, jadikanlah aku sebagai ulama atau pendamping. Pakar tujuannya hanyalah untuk mencapai sebuah kemuliaan yang Allah janjikan. Rasulullah juga pernah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardi sab'i la yusalluna ala muallimil ilmi hatta namla fi hujriha wa hatta al-hawdi fil bahri la yusalluna ala muallimil ilmi. Allah, para malaikat, seluruh makhluk langit yang 7, para malaikat-malaikat yang mulia di atas langit yang 7, dan seluruh para makhluk-makhluk yang ada di bumi yang 7, sehingga semua semut-semut yang ada di dalam lubangnya, ikan-ikan yang ada dalam lautan, la yusalluna ala muallimil ilmi, mereka meminta kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Walaupun hari ini Tanyo hanya nampak orang-orang yang biasa, orang-orang yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Orang-orang melihat kita pakaian gedanya dengan serba kekurangan, ma'had kita tempat belajar ilmu juga serba kekurangan, tidak sama seperti mereka. Tetapi ketahuilah pada pandangan Allah, semua makhluk-makhluk di atas muka bumi ini sedang meminta kebaikan terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu. Makanya anak-anakku sekalian, benar cita-cita kita yang tinggi untuk menjadi ahli-ahli ilmu, untuk menjadi ulama. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, bukan pemimpin, bukan orang yang punya harta yang banyak, bukan orang yang punya fasilitas dalam hidup mereka. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Setelah kita takut kepada Allah, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan menahan segala keinginannya, maka Allah akan memberikan hadiah yang paling besar. Apa itu hadiahnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah surga. Maka apa tujuan kita untuk menjadi ulama? Maka semakin dekat kita dengan surga, sedang menunggu apa hadiah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tanamkan untuk kita bisa mencapai sekaliber para ulama-ulama katanya. Maka katanya uronyo harusnya dalam hati kita penuntut ilmu, sebuah kewajiban bagi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Dulu ada seorang anak yang masih kecil, umur sekitar 9 tahun kira-kira. Zaman di daerah Konstantinopel ada seorang anak yang namanya Muhammad Murad. Sonan Muhammad Murad. Pada satu hari beliau belajar ilmu hadis, mendengarkan sebuah hadis dari gurunya. Rasulullah pernah bersabda, la tuftahannal Konstantiniyatu fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisyu jaishuha. Sungguh pada satu saat nanti, kata Rasulullah, kota Konstantinopel, daerah Turki, akan bisa ditaklukkan oleh seorang raja
Maka manusia yang paling baik itulah rajanya, dan tentera yang paling baik adalah tentera yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Padahal daerah Konstantinopel yang dikuasai oleh kafir bertahun-tahun, ratusan tahun dikuasai oleh orang-orang Kristen. Hanya pernah menang orang Islam. Tetapi Rasulullah jauh sebelumnya pernah disampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang manusia nanti, ada seorang raja beserta tentera-tentera mereka bisa menaklukkan Konstantinopel. Liana mian Muhammad Murad munawatan dengar hadisnya. Setelah tengah malam beliau bangun tahajud. Nak tahajud malam? Beliau tahajud. Di sujud yang terakhir beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alnil fatih. Beliau mengalirkan air mata. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Kenapa? Karena dia merindukan agar menjadi manusia yang paling baik seperti yang seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin bujur ke manusia, padahal yang tidak mungkin. Menyenang orang yang bercita-cita lagi yang dikira sawan. Hanya mungkin kau hebat-hebat raja Islam yang awal tidak sanggup mengalahkan yaitu orang-orang kafir, tidak sanggup menaklukkan Konstantinopel. Tetapi anak miat yang baru tikurung thon punya cita-cita yang tinggi. Makanya Rasulullah menyampaikan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Jadi untuk menjadi manusia-manusia yang sukses katanya harus punya cita-cita. Inilah seorang Muhammad Murad. Tengah malam berdoa kepada Allah. Kupuadayan supaya dia menjadi manusia yang paling hebat, menjadi raja yang paling hebat yang pernah diberikan, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Maka termasuk beliau seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, merumpak keistimewaan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyanban cita-cita. Putra cita-cita untuk menjadi manusia yang paling hebat, menjadi pemimpin yang paling hebat. Allahumma ja'alnil fatih, dengan mengalirkan air mata dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jadikanlah aku yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Untuk apa? Supaya aku termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah, fa ni'mal amiru amiruha. Orang yang paling baik itulah rajanya. Supaya aku termasuk orang-orang itu. Maka inilah juga kita demikian pula. Supaya kita menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardi sab'i hatta namla fi hujriha. Para malaikat-malaikat Allah, para malaikat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka meminta rahmat kepadamu wahai penuntut-penuntut ilmu. Maka berdoa, ya Allahumma ja'alni mu'allima. Jadikanlah aku sebagai mu'allim di masa yang akan datang, orang yang mengajarkan ilmu, supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang semua makhluk ini berdoa kepada kepadanya. Maka setelah umur beliau 15 tahun, setelah umurnya 15 tahun, setelah ayah beliau mangkat, maka pasukan yang dia pimpin akhirnya sanggup menaklukkan Konstantinopel. Karena punya cita-cita yang tinggi mono. Yang dudau kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Itulah seorang manusia yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah, yang mendapatkan sebuah keistimewaan yang besar, yang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha. Itu yang pertama. Jadi untuk menuju kesuksesan gedanya uronyo di masa yang akan datang, harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi cita-cita hanya baju yang bujuk ke seorang ulama besar, yang bisa berkembang ilmu gedanya kemana-mana. Baik di kampung masing-masing itu. Allahumma ja'alni mu'alliman, Allahumma ja'alni aliman,
Allahumma ja'alni ulama. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai ulama supaya aku bisa mendapatkan hadiah nanti di hari akhirat, yaitu surga. Yang pertama untuk mendapat kesuksesan yaitu dengan kita harus punya cita-cita yang tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yubghidu safsasaha. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi, tetapi Allah itu benci terhadap orang-orang yang tidak punya cita-cita, yang cita-citanya rendah, yang cita-citanya hina. Bencananya lo abu tinggal majelang EU. Itu tidak ada arti cita-cita dayo. Nyolo ya abu tinggal kata muka tempe-tempe mentang muka pisang-pisang goreng mentang gaji. Itu tidak ada arti cita-cita. Tapi harus punya cita-cita yang tinggi, itu yang pertama. Yang pertama harus punya cita-cita yang tinggi. Maka lihatlah kelebihan-kelebihan ahli-ahli ilmu. Yang kedua, legitimnya harus punya niat yang ikhlas. Punya niat yang ikhlas dalam kita menuntut ilmu agama Allah. Innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ilallah fa hijratu ilallah wa rasulih. Jadi yang pertama, yang kedua, dia punya niat yang benar. Tanya menuntut ilmunya alahkan karena sesuatu. Karena niat yang benar, tanya hana bisa dipengaruhi oleh keadaan. Hana dipengaruhi oleh tempat kadang-kadang yang hana fasilitas. Hana bisa menghambat katanya untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu walaupun kita orang-orang miskin. Yang penting putra mencari ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita sedang menunggu itu sebagai ahli-ahli syurga. Maka harus punya niat yang benar-benar. Dalam menuntut ilmunya hanya mesti kita yang menjadi orang-orang yang punya harta. Banyak orang-orang yang sukses di masa yang lalu, mereka orang-orang yang miskin. Tetapi mereka sabar di dalam menuntut ilmu. Imam Malik, natong dengan Imam Malik. So Imam Malik. Imam Malik adalah seorang imam madhab yang mengembangkan madhab Maliki. Beliau seorang ulama besar di Madinah. Seorang ulama besar yang banyak orang-orang yang ada bahkan jazirah Arab menuntut ilmu kepada Imam Malik. Di dalam belajar Imam Maliknya orang-orang miskin. Sampai-sampai hubung rumah gupu beliau hana harta. Imam Syafi'i juga orang-orang miskin. Dia seorang anak yatim. Wate saat Imam Syafi'i, nanturi Imam Syafi'i, sonan Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Syafi'i. Wate saat lagi idin baurun si ni belajar ilmu agama. Akhirnya berangkatlah beliau ke Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik di Madinah. Terus ke Madinah, hana pena, hana sapu-sapuna. Beliau tidak memiliki pena, tidak memiliki buku. Geduk paling ujung, ini barulah. Nyeno yang paling ujung. Ya, menyurawai hana, yang raya-rayanya ni kedua. Yang ujung-ujungnya nana umiat baru. Itu yang balik, yang baru-baru itu yang pukul, yang katetre ujung juga semayang nanti itu. Sah pertamanya yang baru-baru yang. Sah yang kedua yang katetre pecut, yang berapa tre belum di kolam juga. Yang kaji guru yang kau luar. Yang biasa. Tapi Imam Syafi'i bukan demikian. Beliau belajar agama pada saat di pada Imam Malik karena anaknya baru ikut hari dedu. Nekalan le Imam Malik. Ba ujung nasiru anaknya di pasau jarola bahal yang
di mama di main-main lah bahai. Selesai daripada pengajian, nehai le Imam Malik. Enggak tanya kena le. Pakan hana tadi ngelun waktu menyampaikan hadis. Dalam sebuah majlis Imam Malik menyampaikan hadis sebanyak 18 buah hadis. 18 buah hadis. Yang mata arba'innya peleu buah serai kan? Lega penyampaian Imam Malik kabeh. Jadi akhirnya Imam, wahai guruku, lun kan gara-gara lun main-main pada saat engkau tadi mengajarkan ilmu. Tetapi lun tidak punya pena, tidak punya pulpen. Maka haji lun jaro lun nyo. Setiap hadis yang lun sampaikan, maka lun tulis bak jaro, kemudian lun hapus, lun kembali lun tulis lun dengan ia babah lun, dengan air liurku. Bila berkenan, wahai guruku, lun akan mengulang kembali pelajaran yang pernah lun sampaikan. Baca. Akhirnya ulang, rupanya dalam sekejap Imam Syafi'i bisa hafal 18 buah hadis. Beliau manusia yang miskin, anak yatim. Ternyata akhirnya siapa Imam Syafi'i ini? Imam Malik bawa dengan merasa kagum, ya Allah luar biasa anak ini. Akhirnya beliau berkata, siapa nama kamu? Nama aku adalah Muhammad. Ya Muhammad. Ini nasihat Imam Malik. Ya Muhammad, ittaqillah wajtanibil ma'asi sayakunu laka sya'nun. Wahai Muhammad, takutlah kamu kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada maksiat, maka kamu pada satu saat nanti akan menjadi manusia-manusia yang istimewa. Putra yang terjadi terhadap Imam Syafi'i setelah itu, dia menjadi seorang ulama besar. Namanya masih disebut-sebut di akhirat. Ratusan tahun yang silam, bahkan ka sirbe lubeh ka meninggal Imam Syafi'i sirbe tu lubeh. Namanya masih harum. Minyak gedanya uranya golam mati dah naik duri lele ura. Kenapa? Bahkan terjadi hal yang demikian. Tapi Imam Syafi'i sudah 1000 tahun namanya masih kagum, masih harum di kalangan pesantren-pesantren. Semua bahkan hampir seluruh dunia manusia menyebutkan Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Di mana-mana orang-orang berdakwah dia berkata qala Syafi'i. Berkatalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau benar-benar menjaga dirinya daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyegedanya ingin menjadi orang-orang yang sukses, ingin menjadi manusia-manusia yang harum namanya selama-lama, orang-orang yang nanti bisa bahagia di hari akhirat, maka gedanya harus benar-benar berkorban dalam udip gedanya, bersabar dalam perjalanan udip. Walau kita tidak punya harta yang seperti apa yang mereka dapatkan. Mungkin hana di antara orang santri dan santriwan dan santriwati yang miskin semiskinnya Imam Syafi'i. Nah, di antara orang yang haina beliau pena. Tidak ada. Tetapi kenapa beliau Imam Syafi'i menjadi orang-orang yang sukses? Karena sabar. Maka yang kedua, untuk kita mencapai bahwa bersabarlah dalam menuntut, kita harus sabar. Harus benar-benar sabar. Sabar dengan kemiskinan, sabar dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Maka yang paling penting adalah sabar gedanya. Kemudian terus-menerus gedanya dalam menuntut ilmu. Baru si ada berka, golam terus iblis kata wo ni leuro. Leuro tawo yang tu lagi gure gedanya sampai lagi pasal ia lamraga. Maka bersihkanlah hati kita. Bersihkanlah hati kitanya. Hati kitanya ibarat teluk. Nyo yang tame kena mandu meo dari urunsi hana puna kosong. Peluk yang kitanya meo uronyo peluk kosong mandum dajak bagure kena. Ba abu dajak. Putra tame peluk kok nyo nai ya. Yan kosong yang dia me. Kok kosong. Setiap hari diberikan kebaikan-kebaikan oleh guru kita.
Na yang play madu, na yang play ian, na yang play susu. Itulah manfaat-manfaat yang diberikan kepada kitanya. Makanya yang paling penting, ittaqillah, bersihkanlah peluk. Seandainya hari ini peluk kitanya ataupun hati kita tidak bersih, maka madu yang ditawarkan, yang dituangkan oleh guru-guru kita, madu ini juga akan bernajis. Hati kita yang tidak suci, tidak ikhlas karena Allah, maka madu singoh yang kita puas ke orang lain, kedai kampung kita masing-masing, masyarakat kita akan mencicipi madu-madu yang bernajis. Maka seandainya orang-orang membawa botol di hadapan kita, apa yang pertama sekali? Bersihkanlah botol-botol itu. Nyokuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat-ibadat yang kagiyu bak tempat kedayonyo. Kebaikan-kebaikan yang giyu pubut uronyo. Maka ada yang terlakukan legedanya. Supaya kenapa? Supaya peluk legedanya menjadi peluk yang suci. Makanya sampai-sampai nyo tugas guru sampai-sampai gesiram tayo, nang siram sampai kan? Gedanya ibarat pohon. Uronyo ibarat tugas guru dia siram. Itu tugas guru kita, siram. Bunga makin subah makin lejoju. Itu tugas guru kita. Kenapa? Supaya pohon yang kecil yang dibawa oleh orang tua kita, masih biji dibawa oleh orang tua kita ke sini untuk menjadi pohon yang besar nanti di suatu saat. Maka semakin besar pohon yang tinggi, semakin lebar, semakin banyak orang yang mengambil buah itu. Menyambah kira-kira kagak murahnya nih pajak oleh orang. Tetapi kalau buah dengan buah-buah yang banyak, hansip dalam nanggro akan diekspor ke luar negeri. Hansip orang-orang yang di sekeliling kitanya, habis pajak oleh orang-orang di sekeliling kitanya akan dibawa ke tempat yang jauh, seperti ilmunya Imam Syafi'i. Maka jikun tabe peluk, baik pindah-pindah. Yang menyalih ka leu kampung, yang kata peluk, kata pindah. Ka kosong lilau peluk di kampung, kami lilau. Nyan ham punuh-punuh lagi, gurai katanya pasal ia lamra. Yang namanya penuntut ilmu dia tidak pernah pulang, dia harus tabah nekalan. Yaitu Sofyan As-Sauri. Nanturi Sofyan As-Sauri. Sofyan As-Sauri. Seorang aulia, seorang ulama. Kau Sofyan As-Sauri yang ke Sofyan Sauri jamun. Sofyan As-Sauri pernah nekul leurinsinya lun kalun wakaf kata ke agama Allah. Lun kalun wakaf kata kepada agama Allah. Akhirnya beliau berakallah menuntut ilmu agama. Bertahun-tahun dia tidak pulang, tidak berjumpa dengan orang tuanya. Sampai karindu ke Urunsi. Urunsi dia udah baru si bilang kagak acau. Bukan nama no sabau sia kagak acau li. Itu menghancurkan kehidupan anak-anak udanya. Masa hanya dengan yaitu seekor ayam, hanya dengan daging tak rela tertinggalkan ilmu itu. Maka akhirnya anak udanya hana punuh ilmu. Nya Sofyan Sauri cukup rep kagi abad kamalem hebat. Karindu thar kurunsi tidak pernah berjumpa kiban ka keadaan urunsi ilun. Dia tidak punya lagi ayahku, tinggal sendirinya. Maka akhirnya nuwa rumah ketok-tok pintu. Leung Sofyan Sauri ma katrep kalung anak merumpak leung rindu ingin lo nekalan wajah ron kiban ka keadaan dan kondisi ron. Putra kelima al-waqfu la yarji'. Yang namanya wakaf itu tidak pernah kembali, wahai Sofyan Sauri. Silahkan kamu kembali untuk menuntut ilmu dan berkorban hidupmu. Saya sudah mewakafkan kamu. Tingguh merumpak uro akhirat. Makanya akhirnya apa yang terjadi?
Apa yang dirasakan oleh Ibu Sufyan Tsauri? Nama Sufyan Tsauri sudah ratusan tahun yang silam. Namanya sudah masih harum sampai sekarang. Dan beliau merupakan manusia aulia Allah. Menjadi manusia yang punya ilmu yang banyak. Malah orangnya baru si bulian kah sayang lekan kata acok le. Kagak ada ahli ilmu dalam si buliannya tak pergi sahali lom. Persih lagi kedanya yaitu pasal lamra tidak boleh. Dia ilmu itu bukan hal yang mudah untuk bukan bagaikan kedanya membalik-balik telapak tangan. Maka akhirnya anak-anak dia hancur gara-gara kedanya. Lihat hari ini wahai saudaraku, nyona mak urunsi mana buah. Nah. Wahai umi-umi. Anak-anak udahnya tetap lahir mereka orang-orang yang suci dan bersih. Kenapa ada anak kita hari ini menjadi pemabuk? Kenapa anak kita hari ini menjadi manusia-manusia pendosa? Kenapa anak kita hari ini menjadi pencuri? Menjadi orang-orang yang tidak berguna? Siapa yang menghancurkan mereka? Padahal mereka dilahirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang suci dan bersih. Mereka dilahirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik. Tanya kata hancurkan kehidupan anak kita. Seandainya mereka lahir dari orang-orang yang baik, sungguh mereka tidak menjadi pencuri, tidak menjadi pemabuk, tidak menjadi manusia-manusia yang tidak berguna. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka sampai hari akhirat. Padahal Allah persiapkan anak-anak sebagai orang-orang beriman. Lahir daripada keluarga beriman, hati mereka suci dan bersih. Gara-gara salah dalam bimbing dan mendidik mereka, akhirnya anak-anaknya menjadi manusia-manusia celaka. Celaka di dunia tidak seberapa, tetapi mereka bisa merasakan siksaan selama-lamanya dalam neraka jahanam akibat daripada kezaliman daripada anak-anaknya. Nah, yang lahir mereka pencuri, tidak ada. Ada mereka yang lahir mereka pemabuk, tidak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Semua bayi-bayi yang lahir itu mereka merupakan orang-orang yang suci dan bersih. Illa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tetapi siapa yang membawa mereka kepada kesesatan? Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, dan dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, dan dua orang mereka yaitu sehingga mereka menjadi orang-orang kufur. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tanya kata hancurkan kehidupan, maka ini tanggung jawab besar bagi kita yang urangnya. Makanya berhati-hati dalam udai kita yang urangnya. Banyak di antara kita yang telah menyia-nyiakan keturunan-keturunan hari ini. Hana asai nafsi-nafsi dengan orang akhirat. Semuanya ada tuntutan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya berhati-hatilah katanya dengan anak dan keturunan-keturunan. Si urah mentang tabawa teh anak sembahyang kata bawa dosa. Nimang si urah si malam nimang bawa teh nimang bawa dosa. Titut nakan dosa katanya gara-gara tanya hana ada didik data bimbing. Bayangkan tu satu orang anak berapa banyak dosa. Kasih ngenyan katanya menjadi penghuni. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya wahai saudaraku sekalian, para anak-anakku, menetaplah katanya di pesantren, belajar yang benar-benar katanya, bersabar katanya untuk dalam hidup katanya. Sesungguhnya orang-orang yang akan sukses awai, hana pernah kesia-siakan waktu, hana pernah kesia-siakan waktu. Na ulama awai, na tuan kadua, yang hana pajo bukurau takut na wate yang tersisa. Bukannya suling le kakak di tiap uro supaya apa kan mangat bisa belajar dalam celah-celah tersebut. Nyan ban benar-benar gatur waktu sehingga pantas mereka menjadi Imam Syafi'i, pantas mereka menjadi Imam Malik, pantas mereka menjadi Imam Hambali, pantas mereka menjadi Al-Bukhari. Karena kenapa? Sedikit pun waktu tidak pernah mereka sia-siakan, akhirnya menjadi orang-orang yang sangat istimewa di muka bumi ini. Makanya yang Tuhan sampaikan bahwa harus benar-benar gedanya di dalam belajar ini adalah menjaga waktu. Terus menerus kita untuk mendapatkan ilmu.
Terus menerus katanya orangnya untuk tadun madu dari gurai-gurai katanya. Dun madu sebanyak-banyaknya, simpan, kemudian dunlam, sampai katanya kapunuh dengan madu-madu, nanti kita akan pulang ke kampung kita, maka madu-madu itu semua orang ingin mencicipi, ingin merasakan madu katanya. Memang dajak sama-sama berokan kena udaya. Tetapi madu yang dapuanya hana sama-sama. Naya hana puo pim tinu. Kabeh roba jalan. Maka ambillah madu sebanyak-banyaknya di sini pada guru-guru kita, abu dan yang mandang sehat. Kemudian setelah kita mendapatkan madu yang banyaknya maka seberapa banyak madu yang kita dapatkan, sebanyak itulah kemuliaan di masa yang akan datang. Maka belajarlah ilmu benar-benar. Orang yang yakin dalam belajar ilmu, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Yang kedua, khidmat. Sampai apa dong? Dia sampai bengok. Tapi syarat bedingat-ingat. Yang kedua, khidmat. Getanya belajar terus menerus akan mendapatkan ilmu. Berkhidmat untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu adalah lewat khidmat. Benar-benar mengamalkan dengan ilmu. Maka di pesantrennya adalah diajarkan tanya untuk berkhidmat supaya ilmu yang kita dapatkan barakah, bisa bermanfaat, diambil manfaat. Lepas urun-urun dakalan dari pesantren, mereka punya banyak ilmunya, tetapi hana berkhidmat akhirnya hana berkah ilmu watetro kampungnya hana dipakai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia tidak berkhidmat. Pernah dengar Imam Al-Ghazali? Sanan Imam Al-Ghazali? Muhammad bin Muhammad. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang sangat banyak ilmunya. Seluruh disiplin ilmu, Imam Ghazali selaku ahlinya. Bidang fikih cukuplah karang kitab Al-Wasit, Al-Basit sampai 60 jilid. Bidang tasawuf, beliau mengarang kitab yang sangat banyak, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Bahkan Ayyuhal Walad, lelah bidang-bidang ilmu tasawuf yang beliau puterakan, yang beliau garang. Ilmu mantik juga. Banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi kenapa semuanya itu beliau dapatkan menjadi orang yang paling banyak ilmu dan berkah? Nama beliau masih disebut sampai hari ini. Karena Imam Ghazali banyak berkhidmat. Berkhidmat. Putra khidmat Imam Ghazali. Hai cidingo Imam Ghazali putra khidmat. Imam Ghazali pada saat beliau belajar, mata lagi tanya mantan santri. Tugas beliau adalah ya pedip lampu. Dia tinggal 3 mentai tepi jukuroi. Nya jamun hana payah pakai bawah saya. Hana pun buka orang yang dong. Payah kompres. Nyan ai giti ibu po. Payah kompres. Menjanjian kahana gapahu kai tambui. Menya orang lain payah ibadah subuh, iaitu poh limang Imam Ghazali harus masjid. Nyan tugas yang gejuk le gurai. Tapi beliau siap. Hana melawan. Hana pernah mengeluh. Wahai gurai long kasih mendeh nangang long lain mendeh tiga ke siapa baik long tapi tidak pernah mengeluh itu. Apa yang diperadai kasih? Yang namanya penuntut ilmu, tanya dengan gurainya harus seperti bangkai mayat. Pernah melihat mayat? Sandaji kita yang semana mayat. Wadah dibalik nak pernah ikut le mayat main balik hai belah unung sakit becun no. Tai balik balik lagi yang berada go becun dan ilham. Mana pernah? Itulah penuntut ilmu, tidak pernah protes kepada gurunya. Itu calon penuntut ilmu yang barakah. Imam Ghazali tidak pernah protes. Akhirnya apa yang terjadi?
Setiap hari bangun Imam Ghazali jam 4:30, teman-temannya bangun jam 5. Tidak pernah protes, dia terus berjuang karena untuk mendapatkan keberkahan. Akhirnya pada suatu malam Imam Al-Ghazali telah jaga. Ya Allah telah jaga. Karapoh limam. Pakinya ngangan gonyan bahawa kaitan menglah masjid. Kahana lampu. Paki lon nganggure kasusah Imam Al-Ghazali. Akhirnya geplung bagah-bagah dia acau jupanya. Inan dehlah keraman Imam Ghazali. Gepruh mata bukurau ipanya. Ternyata mantang santri gara-gara berkhidmat golam guau gampung, golam menjadi pemimpin, golam jid kepimpinan pesantren, mantang dalam santri, Allah berikan karamah kemuliaan kepada Imam Ghazali, Allah berikan keberkahan kepada Imam Al-Ghazali. Pakat mandum-mandum karena berkhidmat. Maka kewajiban bagi kita santri uronyo berkhidmat kepada guru, bukanlah untuk guru kita. Pu yang diperintahkan ke kedanyonyo lah kan ke guru kedanyo. Guru kita mereka sudah sukses, sudah berhasil. Tetapi nyan Allah untuk kedanyo bandu. Maka putra yang harus berkhidmat. Di samping kedanyo terus belajar yang yakin. Yang kedua adalah harus benar-benar berkhidmat agar ilmu kedanyo di masa yang akan datang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah ada. Terlebih-lebih kedanyo uronyo menjadi seorang guru. Imam Abi Hanifah pada saat mengajar bahasa bawah tempat, guna ajarkan bab merdeka, babul itqi. Bang dayang ba murid ena bu orang dayang babul itqi. Golom sempat gebaca gebeda. Gia pu merdeka lamin ile. Le pu merdeka lamin baru kembali dalam majlis baru gejil baca babul itqi. Ini bab pada menyatakan tentang masalah memerdekakan budak. Inilah contoh-contoh para ulama-ulama yang sukses. Maka ilmu yang dalam dada gedanya juga tidak ada arti seandainya gedanya tidak mengamalkan dengan ilmu. Wa kullu man al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dalam kaidah yang lain, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Al-ilmu bila amalin junun, ilmu hanya dia dapatkan tetapi dia tidak beramal. Itulah bagaikan orang-orang gila yang tidak bermanfaat. Wal amalu bila ilmin la yakun. Tetapi amal dengan tanpa ilmu juga tidak bermanfaat. Maka berkhidmat kemudian gedanyo juga harus tamalkan dengan ilmu. Hasil ngambil mantang jamaah hana. Hasil dengan ber mantang gedanyo berkhidmat hana. Maka akhirnya ilmu yang gedanyo dapatkan akan sia-sia di masa yang akan datang. Anak-anak yang saya muliakan, maka syukurlah alhamdulillah uronyo gedanyo. Jadikanlah gedanyo sebagai santri-santri yang benar-benar taat kepada guru gedanyo uronyo. Dan benar-benarlah tanya hari ini. Katakan sama orang tua kita, pegah bakma airumo bahwa lonyo ingin benar-benar untuk belajar. Urung cik juga demikian, jangan sia-siakan anak-anak kita. Walaupun uronyo tahu berbagai macam kekurangan-kekurangan yang nampak, tapi ketahuilah nyokuh salah satu jalan yang bisa mendekatkan anak-anak gedanyo, yang bisa membela anak-anak kita hari akhirat nanti. Sungguh hana keberuntungan bagi kita orang tua seandainya anak kita nanti mereka menjadi manusia-manusia yang celaka. Maka hana solusi uronyo. Yang kedua,
Daya-daya uronyo. Itulah pendidikan yang bisa mendidik rohaniah manusia. Berangkah hawajat aja uronyo hana pendidikan rohaniah. Memang persoalan bangsa uronyo adalah persoalan karakter manusia. Tetapi di mana tempat yang dididik karakter itu? Hanyalah di pesantren. Nyo ke tempat adanya pelajaran dan pengajaran bagi manusia. Ino ke tempat rohaniah bagi manusia. Memang katanya uronyo mia rohaniahnya ana pernah tak perhati. Nya mia sakit mia sakit jasmani. Hanse ba dokter ba spesialis hanse lam nangro luar nangro terelakan harta yang banyak kita korbankan. Tetapi rohaniah tidak pernah kita perhatikan sejauh mana rohaniah katanya. Padahal yang kekal roh akhirat sing rohaniah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah rohaniah. Jasmani katanya akan hancur dan sirna. Nyo ke tempat yang mendidik rohaniah manusia. Siapapun kita hari ini, inilah tempat yang menjaga rohaniah manusia, tempat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan tempat rohaniahnya. Jangan biarkan anak-anak kita dengan begitu saja, karena hancur rohaniah mereka, maka apapun yang mereka miliki berangkap pemantang yang ijo ke kedanyo sehingga hanali arti. Wate mate kedanyo sehingga. Tanyo udep aura akhirat lagi udep dalam kandungan. Wate masalam kandungan tanyo. Masalam kandungan jamun. Putra makanan. Darah. Darah orang tua kita itulah yang kita makan setiap hari. Yang bisa menumbuhkan kedanyo. Begitu kalahir darahnya namangat mendek. Tidak ada orang yang ingin makan darah. Bahkan sudah menjijik darah tersebut. Hana mangat le. Begitu juga dengan dunia. Uronyo yang mangat putra. Moto, harta, kesenangan. Jabatan yang mangat. Tikedi urunyan mate singoh yang punya harta. Na mangat lom tiap-tiap peng tabah guni kena dalam kubur. Tiap pudu Honda kena dalam kubur. Kau menjijikkan wadah kalan. Putsit, makanan singa orang akhirat kale makanan di dunia. Lagi makanan di dunia kale makanan dalam kandungan. Makanya makanan tanya orang akhirat singa yaitu amal rohaniah bagi kita. Maka mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala yang kagak pilih kedanya uronyo sebagai penuntut ilmu wahai anak-anakku sekalian. Ini adalah sebuah kasih sayang Allah. Dan kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang mayuridillahu bi khairal yafaqihu fiddin. Maka hana ati rono-ronyo budak hari gampang untuk menuntut ilmu. Kalau sebelum kalian menjadi ulama dan menjadi muallim, rono golong mendapatkan singa sebuah kemuliaan. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang Tuhan bacakan muno sebelum kalian itu menjadi orang-orang yang punya ilmu agama. Maka lagenyo kagak pilih oleh Allah kepada gedanyo pertahankanlah. Sangat sedikit manusia yang dipilih oleh Allah yang mereka memperhatikan rohaniah. Tetapi sibuk manusia hari ini mereka hanya sibuk dengan jasmani mereka. Nekalan pada diurus malam padum jam 20 jam. Padum jam ke paju makanan. Padum jam ke jauh WC dong le paju makanannya. Yang le paju trip lah WC. Nah paju 2 jam WC 2 jam kan. Je ke jam. Nah yang sama dengan habis wate ba pakai pakaian. Nah yang habis wate ba mano. Leh menghabiskan waktu pada jasmani mereka. Sementara rohaniah berapa waktu yang kita pergunakan. Kibanda pegah katanya ingin menjadi ahli-ahli syurga. Kibanda pegah katanya ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Sementara waktu banyak kita sia-siakan dengan jasmani katanya. Sementara rohaniah katanya karusak yang tidak pernah kita memperhatikannya. Penyakit hati juga demikian. Akhirnya apa yang terjadi terhadap katanya? Iman yang ada dalam dada kita terkikis sedikit demi sedikit. Akhirnya hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin hanya yang bisa Tuhan sampaikan. Jam kapo? Siblah. Ya, memang punya posiblah yang ino awal pilon Tuhan gede katlah. Karena ada mah hotel.
Jadi hanya bisa Tuhan sampaikan, mudah-mudahan bersemangatlah wahai santri-santriku sekalian. Ambillah madu di sini sebanyak-banyaknya sebagai kesimpulan, ambillah susu di sini sebanyak-banyaknya. Jangan pernah menyia-nyiakan. Baik sampai dia tak sia-siakan daripada guru-guru kita. Baik sampai dia berpisah dengan guru. Najis setiap saat ucapan-ucapan guru bersabe-sabe dan rumpah di setiap kali guru mengucapkan ilmu di hadapan kita, baik sampai kita alpa, baik sampai kita hana pernah tak dengar, maka itu merupakan kerugian yang besar. Pajar rugonya tinggal wate gedanya wa gampung masing-masing. Hanya ini yang bisa Tuan sampaikan, lebih dan kurang Tuan lagi maaf. Kalau ada ingin bertanya silakan. Kadang-kadang ingin untuk bertanya sebahagian yang hal-hal yang menyangkut dengan persoalan-persoalan masalah ilmu, silakan. Karena yang Tuan sampaikan kadang hanya mandu-mandu mengenai bertanya, lebih-lebih juga daripada para santriwati juga demikian. Katanya harus bersemangat. Jadikanlah katanya sebagai orang-orang yang cinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita ingin melihat siapa orang yang lebih dekat dengan keluarga Rasulullah, lihatlah wajah-wajah orang di pesantren. Lihatlah orang-orang tingkah laku orang-orang di pesantren. Lihatlah pakaian-pakaian orang-orang di pesantren. Maka itulah orang-orang yang sangat dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka tanyanya biji ke contoh teladan bagi orang lain. Baik sampai orang lain haitinya gara-gara katanya. Dia melihat keadaan kita, akhlak katanya, adab katanya. Maka jadikanlah kita sebagai cerminan bagi orang lain. Kita akan menarik orang-orang yang lain. Banyak orang-orang yang di luar sana yang mereka tidak tahu rohaniah. Maka tanya yang punya rohaniah uronyo, tanya yang dipersiapkan oleh Allah uronyo. Jadikanlah katanya orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan bertanya sekitar 10 menit kalau yang ingin ditanyakan. Ya, anak pun. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu ronyong bayi di Aceh Timur ataupun di Aceh Utara, mungkin seluruh Aceh, Boronyo kamu meresahkan yang nanti kelompok organisasi atau yang bernama MPDT. Yang perlu kamu nak tanya, iban pendapat Abia tentang MPDT-nya. Tolong pencerahan daripada Abia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Ada lagi dari santri-santri? Apa yang ingin kalian silakan. Nah, Sri. Ada menteri, Hana? Mungkinnya sampai juga itu. Paham? Dan sudah dijawab oleh abu-abu.